Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini saya akan membuat Zimbra mail server pada sebuah VM yang saya telah install di ID Cloud Host. Nah, untuk panduannya saya akan mengikuti eh, installations dari Imanuddin Ahmad. Teman-teman bisa cek linknya nanti di descriptions. Nah, di sini saya akan mulai saja. Sebelumnya saya akan membuat note terlebih dahulu mungkin ya. Ya, di sini saya akan membuat note terlebih dahulu. Eh, Langkah pertama yaitu sebelum masuk ke sini saya akan melakukan setup terlebih dahulu. Saya akan melakukan setup terlebih dahulu mengenai sorry. Waktunya saya akan ubah ke Asia Jakarta. Kemudian langsung saja. Di sini kayaknya belum install Nano ya. Nah, langkah awal yaitu saya akan memasukkan hostnya ke dalam file etc host. Di sini saya akan menamainya dengan Rahman Mail ya, .id. Tentu saja di sini adalah IP private dari VM tersebut. Saya nggak hafal, saya cek dulu di sini. Ini di IP private-nya. Oke, kemudian saya akan tambahkan juga untuk IP public-nya. Di sini saya tidak akan menggunakan DNS Cloudflare, teman-teman. Jadi nantinya saya akan menggunakan DNS-nya untuk di lokal dulu. Ya. Setelah ini kita langsung saja masuk ke file yang tadi kita buat, file yang tadi etc host ini. Ya, di sini sudah. Untuk langkah selanjutnya kita bisa lihat di sini. Run the following command to set up hostname. Di sini kita disuruh untuk setup hostname-nya ya teman-teman. Sebentar saya akan save dulu ya. Ini di ke sebelah kanan. Sebentar.
Oke, lanjut aja. Tapi saya masih penasaran sebetulnya. Hmm, ini aneh banget ya. Bukan ini. Letakkan titik penyisipan di mana saja dalam paragraf. Titik penyisipan. Sudahlah. Di sini disuruh untuk Ctrl Shift kanan. Ctrl Shift kanan. Ini malah ngeblok. Ya enggak? Atau Ctrl Shift L. Oh, oh gini guys. Ctrl Shift kanan, ini Ctrl Shift kiri. Jadi kan Shift itu ada yang kiri, ada yang kanan. Kalau mau pindah ke kanan berarti ke Shift kanan. Kalau mau pindah kiri ini tinggal pencet Ctrl Shift kiri. Oke, langsung aja. Tadi kita udah hostname udah belum ya? Hostname belum. Baru di catatannya aja. Nah, untuk hostname, oke, kita cek hostname-nya. Nah, udah ya. mail.rahman.mail.id. Kemudian dari situ disable shell Linux dan firewall-nya udah. Kemudian kalau misalkan ada sendmail atau postfix di lokalnya, kita harus disablekan terlebih dahulu. Di sini nggak ada ya. Kemudian di sini kita akan mengupdate repo dan menginstal repo Apple release. Oke, di sini kita akan mengupdate terlebih dahulu. Kayaknya di sini akan butuh waktu yang lumayan lama ya, tapi semoga aja cepet. Sambil nunggu, di sini kita akan baca install Apple repo, kemudian install dependencies. Dependensinya yang akan kita install nanti lumayan banyak. Di sini ada install Perl, Perl Core, Wget, Screen, Tar, OpenSSH, Clients, OpenSSH Server, DNS Mask. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan DNS Mask-nya secara lokal dulu aja. Bind utils, unzip, nmap, set, nc, state. Sebenarnya ini nggak semua dibutuhin, cuman kita install aja ya. Kita install aja. Kita masih tunggu. Kenapa kita harus update server? Karena salah satu langkah untuk security hardening ya, dimana kalau misalkan ada vulnerability yang udah ditemukan di sebelumnya, kita bisa update server ini agar vulnerability yang telah ditemukan sebelumnya itu udah diupdate dari pihak OS-nya sendiri. Kita tunggu aja.
Di sini lumayan lama ya. Hmm, Kecepatannya 220 KB per second. Kilobyte. Ditunggu aja teman-teman. Udah di situ, kemudian running transaction check. Oh iya, untuk informasi juga tadi saya sudah mengirimkan file Zimbra-nya ke VM tersebut. Mungkin kita juga perlu mengirimkan ininya ya, SHA-256-nya. Kita bakalan cek apakah benar nih filenya, apakah ada korup apa enggak gitu kan. Mungkin kita bisa duplikat ya, kita bisa mengecek juga di samping update kita bisa ngecek file yang tadi telah kita download SHA-256. Oh, saya lupa rekaman untuk ngecek. Oke ya, udah sesuai dari file resmi dari situs resmi. Jadi saya udah mendownload file Zimra-nya dengan file checksumnya untuk mengetahui apakah ada korup apa enggak. Kita ceknya bisa pakai SHA-256-C ini. Sambil menunggu mungkin kita bisa melakukan konfigurasi yang lain ya teman-teman. Apa ya, selanjutnya setup local DNS. Di sini oke, MX hostnya ya. Untuk IP-nya kita kasih yang private.
Oh ya, lupa. Sorry, karena belum diinstal untuk DNS masknya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan siapin dulu sambil menunggu update sistemnya. Hmm, oke. Okay. Ini lumayan lama ya, karena memang kebetulan RAM-nya cuman sedikit, CPU-nya juga cuma sedikit, jadi kalau ada update sistem itu bakalan mentok. Tapi di sini masih aman-aman aja sih. Atau mungkin kecepatan internet dari ID Cloud Host-nya lama ya. Di sini saya akan mencoba install hottop dulu. Oh, nggak ada ya. Apa mungkin karena masih lagi update. Lumayan lama banget ya. Ya udahlah, ditunggu aja. Sambil nunggu kita bisa ngelakuin yang lain sih. Kita pindahin dulu si file Zimranya ini ke test opt. Kita taruh dulu ya, min x vf. Udah keluar nih. Oke, kita move nama foldernya agar tidak kepanjangan. Let's see yes. Oke, kita pindah ke Zimranya. Di sini ada beberapa file yang dibutuhkan untuk proses penginstalan nanti. Kalau misalkan teman-teman nanti ada gagal dalam installnya, teman-teman di sini sebetulnya si Zimra itu punya perintah untuk uninstall. Jadi kita bisa uninstall untuk melakukan penginstalasi ulang nanti. Kalau misalkan ada yang gagal. Ya. Oh iya, di sini juga kita bisa mengecek sisa dari disk yang telah kita punya. Tadi itu saya memasang sekitar 30, tapi kalau ditotalin di sini kayaknya ada 30,9. Sisanya lagi mungkin seperti metadata file system seperti itu ya. Saya ini mau menginstal hotop, tapi kenapa nggak ada? Kayaknya harus nunggu updatean dulu sih. Adalah ditunggu dulu ya. Kenapa saya pakai ID Cloud Host? Pertama karena murah ya. Yang kedua karena emang untuk belajar kayak gini ada VM yang relatif murah, kenapa nggak dipakai gitu. Untuk billingnya juga bisa kita lihat di sini. Buat teman-teman yang mau buat VM dari ID Cloud Host, ini juga bisa sendiri ya. Nanti masuk aja ke platformnya ID Cloud Host, terus masuk ke konsol. Nah, dan nanti di situ teman-teman top up nih, di sini berapa aja.
Tadi saya udah top up, paling minimalnya itu sekitar kreditnya ini 55.000. Lumayan gampang. Di sini cara installnya, cara manage-nya juga lumayan gampang. Nah, di sini juga ada informasi mengenai VM-nya ya. Karena di sini cuma VM yang saya sekali install doang, jadi teman-teman bisa lihat secretnya. Di sini public IP-nya, private-nya, jadi nggak saya hide sama sekali. Nah, di sini enaknya ada estimasi monthly cost. Ya, jadi ketahuan nanti costnya ini udah berapa. Tapi kayaknya nggak akan sebanyak itu, nggak akan sebanyak 94.000 karena cuman sekali install Zimbra beres, nanti kita hapus lagi. Mungkin untuk saat ini saya stop dulu recordingnya ya. Saya pause. Ada nggak ya di sini di OBS pause? Hmm, ada yang cuman stop, nggak bisa pause. Ya udah nggak apa, di stop aja deh. Nanti biar 2 kali. Oke. Okay.